Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Aditya Purnamesti Agung, Notar 2201008, kelas TD 3.7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang tutorial visum. Langsung saja kita buka aplikasi visumnya. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi visum, langkah pertama, kita masuk ke menu edit, kemudian user preference, klik network, kemudian kita pilih left hand traffic sesuai aturan lalu lintas yang ada di Indonesia, kemudian klik OK. Nah, di sini saya akan menggunakan wilayah Semarang. Jadi kita cari Kabupaten Semarang, klik enter. Nah, di sini kemudian langkah berikutnya kita akan membuat note, klik note, kemudian klik insert note. Nah, kita buat pada masing-masing simpang. Nah, di sini kita membuat 30 note. Selanjutnya kita masuk ke demand, kemudian transport system. Nah, di sini kita bisa tambahkan, yaitu klik create. Nah, kodenya misalnya LRT, namanya juga LRT. Untuk tipenya kita ubah menjadi PUT dan P. Nah, sini kita klik dan OK, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke network, kemudian PUT vehicle. Nah, di sini kita tambahkan klik create. Nah, di sini misalnya kodenya 01, kemudian untuk namanya mikro
bus. Untuk total kapasitasnya, misalnya 15, kemudian kapasitas kursinya 15. Kemudian klik OK. Kita tambahkan lagi kodenya misalnya 11. Untuk namanya bus gandeng 1. Nah, karena ini dalam bentuk rangkaian, maka kita centang powernya. Untuk total kapasitasnya misalnya 30. Untuk jumlah kursinya misalnya 15. Dan OK. Kita tambahkan lagi kodenya 12. Untuk namanya bus gandeng 2. Untuk total kapasitasnya sama, misalnya 30. Di sini 15. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk kodenya misalnya 21. Untuk namanya misalnya LRT 1. Kita centang powernya, misalnya kapasitasnya 80. Dan kapasitas kursinya misalnya 50. Klik OK. Kita tambahkan lagi kodenya 22. Untuk namanya LRT 2. Kapasitasnya sama, misalnya 80. Kemudian kapasitas kursinya 50. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk ke vehicle combination. Kita tambahkan misalnya kodenya kita tuliskan 1. Namanya microbus. Kemudian kita create. Nah, di sini sesuai dengan kode yang kita masukkan tadi dan klik OK. Kemudian lagi klik OK. Kita tambahkan lagi, misalnya di sini kodenya 2. Untuk namanya kita tuliskan bus gandeng. Kita create. Di sini kita sesuaikan dengan kode yang tadi sudah kita buat. Numbernya 1 dan OK. Kita tambahkan lagi. Kemudian di sini nomornya 2. Klik OK. Kemudian OK. Kita tambahkan lagi kodenya 3. Untuk namanya LRT. Kita tambahkan, klik create. Di sini kita masukkan nomornya 1. Kemudian klik OK. Kita tambahkan lagi. Di sini 2 dan OK. Klik OK. Dan OK. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu network. Kemudian kita pilih PUT operator. Di sini kita bisa tambahkan, klik create. Misalnya Sinar Jaya dengan OK. Kita tambahkan lagi Rosalia Indah. Oke. Kita tambahkan lagi Sumber Alam dengan OK. Klik OK. Berikutnya kita masuk ke network lagi. Kemudian link types. Nah, di sini kita beri nama
untuk jalannya. Misalnya arteri primer 4/2 D untuk lens jumlah lajurnya kita ubah jadi 4, kapasitasnya misalnya 3000, untuk kecepatan maksimum sini kita ubah menjadi 20, sini kita ubah menjadi 40. Selanjutnya kita tambahkan lagi arteri sekunder 2/2 UD. Di sini jumlah lajurnya kita ubah menjadi 2. Untuk kapasitasnya misalnya 2000, kecepatannya kita ubah ini menjadi 20. Di sini 40. Selanjutnya kita masuk lagi ke network editor. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat link. Kita hubungkan dari masing-masing node, klik dan kita hubungkan. Nah, di sini kita sesuaikan. Kemudian untuk opposite direction-nya tidak kita centang karena merupakan jalan dua arah. Kemudian klik OK. Kita hubungkan. Nah, di sini kita sesuaikan lagi. Oke.
Nah, kemudian setelah kita hubungkan semuanya, kita bisa sesuaikan linknya sesuai dengan jalan. Kita klik kanan, kemudian add intermediate point. Nah, di sini kita bisa tarik. Di sini kita bisa tarik, sesuaikan, atau bisa tekan kontrol dan tarik. Nah, kita sesuaikan semua linknya. Nah, setelah kita sesuaikan semuanya, selanjutnya kita akan membuat zona. Di sini saya akan membagi menjadi 6 zona. Langsung saja. Yang pertama zona 1, kemudian di sini zona 2,
Selanjutnya zona 3. Dan di sini zona 4. Selanjutnya di sini zona 5. Dan untuk zona 6. Nah, setelah kita membuat zona, selanjutnya kita akan menambahkan konektor. Kita hubungkan dari masing-masing zona. Untuk klik, kemudian kita hubungkan. Nah, setelah kita buat konektor, langkah berikutnya kita akan menambahkan kode matrik, yaitu klik create matrix, kemudian kodenya misalnya di sini MAT1, untuk namanya juga MAT1, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa masukkan dari data yang sudah diperoleh. Di sini menggunakan kode matrik Kabupaten Semarang. Nah, di sini karena saya menggunakan 6 zona, maka kita copy 6 zona dan kita pastekan di sini. Selanjutnya, kita masuk ke menu demand data. Nah, di sini kita ubah menjadi select metric directly, kemudian MAT1, klik OK. Di sini juga kita ubah MAT1 dan klik OK. Dan selanjutnya kita masuk ke calculate procedure sequence. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian add procedure, PRT assignment, kemudian OK. Nah, reference objeknya kita pilih tar dan OK. Untuk varian atau filenya tetap. Selanjutnya kita running. Nah,
seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke matrik editor. Nah, di sini kita rubah audio matriknya, misalnya 0. Kemudian kita masuk lagi ke prosedur sequence, kita running kembali network editor. Nah, seperti ini terdapat sedikit perbedaan pembebanan lalu lintasnya ketika OD matriknya kita ubah. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.